Proses rekrutmen dan aktivasi leukosit dari aliran darah ke jaringan yang meradang adalah proses multilangkah yang terkoordinasi. Langkah-langkah utamanya meliputi yang pertama yaitu berguling atau rolling. Leukosit awalnya bergerak lambat di sepanjang dinding pembuluh darah atau yang dimaksud dengan endotelium. Interaksi yang lemah dan sementara terjadi antara molekul P-selektin dan E-selektin pada permukaan sel endotelial yang teraktivasi oleh sitokin seperti TNF dan IL-1. Dengan glikoprotein yang dimodifikasi Cieli-Lewis X pada permukaan leukosit, interaksi ini menyebabkan leukosit berguling di sepanjang dinding pembuluh darah. Yang kedua adalah aktivasi oleh kemokin di mana makrofag di jaringan yang terinfeksi melepaskan sinyal kimia yang disebut kemokin. Kemokin ini menembus dinding pembuluh darah dan berikatan dengan reseptor pada leukosit yang sedang berguling. Pengikatan ini memicu perubahan sinyal di dalam leukosit, menyebabkan perubahan konformasi pada protein integrin dari kondisi afinitas rendah menjadi kondisi afinitas tinggi. Yang ketiga adalah adesi stabil, di mana integrin dalam kondisi afinitas tinggi ini kemudian berikatan kuat dengan ligan integrin seperti ICAM1 pada permukaan sel endotelial. Ikatan yang kuat ini menghentikan proses berguling dan menyebabkan adesi atau penempelan leukosit secara stabil ke dinding pembuluh darah. Yang terakhir yaitu migrasi melalui endotelium. Setelah menempel kuat, leukosit meremas dirinya melalui celah di antara sel-sel endotelial, sebuah proses yang disebut sebagai diapedesis atau emigrasi. Proses ini dimediasi oleh interaksi antara molekul PEKAM1 atau CD31 pada leukosit dan sel endotelial. Leukosit kemudian bergerak menuju lokasi infeksi di jaringan dipandu oleh gradien konsentrasi kemokin atau kemoktaksis yang melawan mikroba dan melakukan fagositosis. Nekrosis adalah kematian jaringan tubuh secara prematur dan tidak terkontrol akibat cedera, infeksi atau kurangnya aliran darah atau biasa disebut iskemia. Kondisi ini bersifat permanen atau irreversibel dan berbeda dari kematian sel terprogram, biasa disebut apoptosis, karena memicu peradangan serta merusak sel di sekitarnya. Jaringan yang nekrotik tidak dapat kembali normal dan seringkali memerlukan tindakan medis seperti debridement atau amputasi untuk mencegah infeksi berat. Bisa dilihat di gambar, ini adalah proses nekrosis. Itu yang paling atas ini adalah sel normal, yang bawah adalah sel yang cedera. Bisa dilihat itu ada pembekakan retikulum, endoplasma, dan mitokondria. Ada sosok mielin dan membrannya melepuh. Yang paling bawah itu lebih parah, kerusakan membran plasma, organel, dan inti sel. Ada juga kebocoran inti sel dan ada juga peradangannya. Nah, itu adalah proses nekrosis. Nekrosis ini adalah kayak sel diregenerasi menjadi lebih baik, jadi kayak di contohnya paling atas. Seperti itu penjelasan singkat tentang nekrosis. Selanjutnya, apoptosis. Apoptosis yaitu saat sel mati secara teratur karena memang sudah waktunya atau karena selnya rusak. Proses ini adalah mekanisme alami tubuh untuk menghilangkan sel yang sudah rusak, tua, atau tidak diperlukan tanpa menimbulkan peradangan. Berikut penjelasan tahapannya sesuai urutan pada gambar. Yang pertama, sel normal atau normal cell. Pada awalnya, sel masih dalam keadaan normal dengan struktur lengkap seperti membran sel, inti sel atau nukleus, mitokondria, dan organel lain. Sel ini masih menjalankan fungsi metabolisme dan aktivitas normal. Yang kedua, ada kondensasi kromatin atau condensation of chromatin. Ketika apoptosis dimulai, kromatin di dalam inti sel memadat atau kondensasi. DNA mulai menggulung dan menjadi lebih rapat dan inti sel mulai menyusut. Ini merupakan tanda awal bahwa sel akan mengalami kematian terprogram. Tahapan ketiga yaitu pembentukan Blebs membran atau disebut membran Blebs. Pada tahap ini, membran sel mulai membentuk tonjolan-tonjolan kecil yang disebut Blebs. Bentuk sel menjadi tidak teratur dan organel di dalam sel mulai mengalami perubahan. Tahap ini menunjukkan sel mulai kehilangan stabilitas struktur. Yang keempat yaitu fragmentasi sel atau cellular fragmentation.
Sel kemudian pecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut apoptotic bodies atau badan apoptosis. Setiap fragmen masih dibungkus oleh membran sel sehingga isi sel tidak keluar ke jaringan dan tidak menyebabkan peradangan. Yang kelima yaitu fagositosis oleh fagosit. Fragmen sel tadi kemudian dimakan oleh sel fagosit, misalnya makrofag. Proses ini disebut fagositosis, yaitu fagosit akan membersihkan sisa-sisa sel yang mati dari jaringan tubuh. Kesimpulannya, apoptosis adalah proses kematian sel yang terkontrol dan tidak merusak jaringan sekitar dengan tahapan sel normal, kondensasi kromatin, pembentukan bled membran, fragmentasi sel menjadi apoptotic bodies, dan dimakan oleh fagosit. Nah, untuk selanjutnya yaitu proses inflamasi. Inflamasi itu apa sih? Proses inflamasi, yaitu atau biasa disebut dengan peradangan, merupakan respon alami tubuh terhadap adanya infeksi mikroba atau kerusakan jaringan. Pada tahap awal ini, sel-sel pertahanan seperti makrofag, sel dendritik, dan sel mast akan mengendali adanya mikroorganisme atau jaringan yang mengalami nekrosis. Setelah dikenali, sel-sel tersebut akan melepaskan mediator inflamasi seperti sitokin dan amina. Setelah itu, sel-sel tersebut akan melepaskan zat kimia sebagai sinyal untuk memberitahu bahwa ada masalah di area tersebut. Zat ini menyebabkan pembuluh darah melebar dan lebih mudah dilewati cairan serta sel pertahanan tubuh. Akibatnya, area yang mengalami peradangan bisa terlihat seperti merah, bengkak, hangat, dan kadang terasa sakit. Selanjutnya terjadi rekrutmen leuksit, terutama neutrofil dan monosit, yang bergerak dari pembuluh darah menuju lokasi infeksi atau kerusakan jaringan. Neutrofil ini berperan sebagai sel pertama yang melawan mikroba, sedangkan monosit akan berdiferensiasi menjadi makrofag untuk membantu terjadinya proses fagositosis. Setelah mikroba dan jaringan yang rusak berhasil dibersihkan, tubuh akan mulai memperbaiki jaringan yang rusak dengan cara membentuk sel dan jaringan yang baru. Proses ini membantu tubuh untuk kembali normal. Jadi, secara keseluruhan, proses inflamasi ini terjadi bertujuan untuk menghilangkan penyebab kerusakan, melawan infeksi, serta memulai proses perbaikan jaringan.